Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini kita akan mempelajari bagaimana cara membaca data iklan Anda. Jadi, setelah Anda beriklan, sudah patutnya Anda wajib membaca data iklan tersebut. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah agar Anda bisa menganalisa dan mengevaluasi hasil iklan Anda. Apakah iklan Anda bagus ataukah tidak? Apakah iklan Anda itu bisa menghasilkan konversi atau tidak? Apakah iklan Anda itu menjangkau orang-orang yang tepat atau tidak? Dan bisa jadi juga dari semua iklan yang Anda jalankan, manakah iklan yang benar-benar bagus? Di manakah penempatan iklan yang benar-benar bagus? Targeting seperti apakah targeting seperti apa yang harus Anda maksimalkan untuk akun iklan Anda. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita praktekkan cara membaca data iklan. Nah, jadi di sini ya, sebelumnya ya, Anda seperti biasa Anda masuk ke pengaturan bisnis, kemudian masuk ke halaman akun iklan, ke menu akun iklan. Nah, di sini seperti biasa ya, klik buka di pengelola iklan. Oke, nanti Anda akan ditampilkan dengan list dari iklan yang sudah Anda jalankan. Nah, di sini iklannya sudah saya matikan ya, karena untuk data juga sudah bisa bisa dibaca. Nah, ada beberapa poin ya, poin penting untuk Anda membaca data iklan tersebut ya. Jadi, jika iklan yang Anda buat atau objektif iklan yang Anda buat ya adalah ya seperti yang kita pelajari pada video sebelumnya tentang interaksi, maka di kolom kinerja ini silakan Anda pilih interaksi ya, agar nanti indikator-indikator yang ada di sini gitu ya, indikator-indikator atau metrik ya, biasa para advertiser menyebutnya metrik gitu ya. Indikator-indikator yang ada di sini itu adalah indikator-indikator yang berhubungan dengan objektif iklan atau goals iklan yang Anda buatnya. Di video sebelumnya kita sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat iklan dengan objektif interaksi atau mendapatkan interaksi, komen, like, dan share. Like, komen, dan share di dalam iklan Anda. Nah, di sini di kolom kinerja silakan Anda masuk ke interaksi. Oke, setelah Anda masuk ke interaksi, maka di sini akan dimunculkan dengan indikator-indikator yang baru ya. Jadi di sini adalah tanggapan postingan gitu ya, artinya engagement-nya, tanggapannya, like-nya atau love-nya dan sebagainya. Di sini adalah komentarnya. Di sini adalah postingan yang disimpan, di sini adalah membagikan, dan di sini adalah klik tautan, suka halaman, dan biaya per klik, cost per klik. CPC itu artinya cost per klik, biaya untuk setiap klik. Jadi, jika dalam iklan Anda, konten iklan Anda mengandung link gitu ya. Jadi jika Anda memasukkan link, maka nanti indikator klik tautan ini juga akan dihitung oleh pihak Facebook. Oke, jadi seperti apa sih cara untuk bisa membaca data iklan kita secara sederhana? Setelah Anda masuk ke kolom interaksi, nah silakan klik perincian, ya, drop down perincian. Di sini Anda akan menemukan 3 indikator gitu ya, 3 indikator berdasarkan waktu, berdasarkan pengiriman, dan berdasarkan tindakan. Nah, silakan Anda pilih berdasarkan pengiriman. Di sini Anda bisa mengukurnya dari berbagai macam indikator, dari usia, jenis kelamin, usia dan jenis kelamin, lokal bisnis, dan macam-macam. Ada banyak, silakan Anda scroll ke bawah. Oke, jika Anda ingin melihat indikator dari usia, maka silakan Anda klik usia. Maka secara otomatis di sini iklan Anda akan memunculkan rentan usia. Jadi, Anda bisa lihat di sini dari rentan usia 25 sampai dengan 34 tahun yang memberikan tanggapan postingan itu ada 113 jumlah tanggapan postingan. Dalam hal ini adalah like. Lalu kemudian membagikan postingan ada 1. Jadi ada 1 postingan yang dibagikan. Nah, di rentan umur 35 sampai 44 tahun hanya ada 45 tanpa membagikan, tanpa komentar dan sebagainya. Di 45 sampai dengan 54 malah lebih sedikit, 15. Jadi dari sisi umur gitu ya, untuk konten iklan kita berarti sangat cocok, bagus jangkauannya, bagus iklannya jika kita menargetkannya hanya di rentan umur dari 25 sampai 34 tahun. Jadi iklan kita silahkan kita bisa edit, kemudian targetingnya kita hanya menyertakan hanya untuk
orang-orang yang berumur 25 sampai 34 tahun. Itu jika dari sisi umur. Jadi karena di datanya bahwa orang tanggapan postingan lebih banyak di rentan usia ini, maka silakan Anda maksimalkan ke usia ini. Jadi usia 35 dan sampai dengan 54 ini silakan Anda abaikan. Jadi di iklan Anda, di set iklan Anda ubah rentan umur dari targeting Anda itu ke 25 sampai 34 tahun. Nah, berikutnya adalah perincian berdasarkan pengiriman. Kalau misalnya untuk jenis kelamin ya. Untuk jenis kelamin silakan Anda cek apakah di perempuan dan laki-laki. Nah, di data ini terlihat ternyata lebih banyak ke laki-laki. Bisa jadi kontennya memang lebih relate dengan jenis kelamin laki-laki, sehingga Anda juga bisa mengambil keputusan untuk hanya menargetkan iklan Anda ke jenis kelamin laki-laki saja. Perempuan silakan Anda bisa nonaktifkan saja. Oke, kemudian berikutnya Anda bisa masuk lagi, melihat lagi ya dari berbagai macam, dari wilayah. Kemudian yang paling juga sering adalah dengan dari penempatan iklan. Nah, Anda bisa melihat dari penempatan iklan. Nah, di penempatan iklan Anda bisa melihat di sini penempatan di mana yang paling banyak di akses, yang paling banyak menghasilkan tanggapan atau interaksi. Di sini kita melihat di Facebook, di beranda yang menggunakan laptop atau PC itu hanya ada 1 orang. Dan di Facebook, di kabar beranda yang menggunakan aplikasi seluler, dalam hal ini adalah handphone, itu ternyata ada 133. Dari data ini maka bisa kita simpulkan bahwa iklan kita itu sangat bagus jika kita jalankan ke orang-orang yang berada di usia 25 sampai 34 tahun, lalu kemudian berjenis kelamin laki-laki, dan hanya dijalankan, ditampilkan di Facebook beranda untuk aplikasi seluler saja, tidak perlu ke desktop. Karena secara data terbukti bahwa iklan hanya bagus tampilannya atau bagus interaksinya di platform yang menggunakan penempatannya berada di beranda. Nah, jika Anda ingin lebih rinci lagi, Anda bisa mengganti perincian penempatan ini dengan penempatan dan perangkat, sehingga Anda bisa lebih detail lagi melihat gitu. Anda bisa detail lagi melihat di perangkat seluler tersebut itu di handphone apa yang paling banyak ya, perangkatnya apa. Jika kita lebarkan di sini maka akan terlihat di sini desktop. Nah, Android, iPhone ternyata nggak ada itu ya. Smartphone Android, di sini juga Android, itu di Instagram juga Android ternyata. Jadi Anda bisa menyimpulkan bahwa akun iklan Anda itu lebih bagus tayang hanya ke orang-orang gitu ya, yang berada di rentan usia 25 sampai 34 tahun, berjenis kelamin laki-laki, hanya menggunakan di aplikasi seluler saja dengan perangkat handphone Android, berbasis Android. iPhone malah nggak ada. Nah, dari sini kita bisa mengevaluasi sehingga kita bisa mengubah semua targeting iklan kita sesuai dengan data yang kita kumpulkan ya. Nah, seperti itu. Kemudian ya, jika ya berikutnya adalah jika interaksi iklan Anda itu Anda targetkan ke orang-orang, objektifnya itu misalnya untuk traffic atau ke website gitu ya, diarahkan ke website, maka di kolom interaksi ini Anda bisa menggantinya dengan kinerja dan klik. Maka secara otomatis indikator-indikator di sini itu akan menampilkan indikator sesuai dengan klik ya, jumlah klik. Nah, seperti itu. Nah, ini tampilannya tidak bisa kita gunakan sebagai acuan karena objektif yang kita buat itu adalah objektif interaksi, sehingga sangat cocok ketika kita memilih kolom ini sebagai kolom interaksi, ya datanya bisa kita maksimalkan. Oke, seperti itu cara kita membaca data iklan ya secara sederhana untuk bisa memberikan untuk bisa membuat akun kita bisa lebih efektif lagi menjangkau orang-orang yang sangat relate atau yang sesuai dengan target market yang kita inginkan. Jadi silahkan Anda dalam iklan itu untuk membaca datanya itu jika Anda disarankan gitu ya. Anda disarankan ketika iklan sudah jalan 3 hari gitu ya. Jadi ketika iklan Anda sudah jalan 3 hari, maka data yang terkumpul ya dari Facebook itu untuk iklan Anda itu sudah cukup bagus untuk dijadikan acuan untuk menganalisa ataupun untuk mengevaluasi hasil iklan Anda, sehingga Anda bisa mengevaluasinya. Nah, cara mengevaluasinya ketika Anda sudah mengetahui dan sudah menganalisa datanya,
Ada dua cara. Yang pertama adalah Anda langsung mengubah iklan yang sedang berjalan dengan data analisa yang sudah Anda miliki, atau Anda menduplikat iklan ini, iklan yang awalnya jalan, itu dengan data yang sudah hasil Anda analisa. Jadi dua hal tersebut bisa Anda lakukan. Jadi Anda bisa, istilahnya adalah split test ya, mengetes iklan dengan targeting yang secara umum atau dengan target yang secara spesifik. Kemudian kita bisa membaca, menganalisa data iklan itu lagi gitu. Jadi ketika Anda ingin beriklan di Facebook, maka Anda wajib untuk menganalisa. Anda tidak boleh hanya sekedar mengiklankannya misalnya dalam seminggu atau sebulan, kemudian Anda meninggalkannya, membiarkan iklan tersebut jalan sendiri, jalan terus tanpa ada evaluasi atau menganalisa dari data yang sudah Anda dapatkan. Itu sama saja dengan Anda hanya buang-buang duit, atau Anda hanya nyumbang duit ke Facebook. Karena Anda tidak tahu iklan seperti apa yang bagus, iklan seperti apa yang memiliki banyak jangkauannya, iklan seperti apa yang benar-benar tertuju atau menjangkau target market yang memang benar-benar spesifik Anda inginkan. Oke, seperti itu video cara untuk membaca iklan, membaca data iklan, dan silakan praktekkan gitu ya. Semakin banyak Anda mencoba, semakin banyak Anda mempraktekkannya, maka Anda akan menemukan pola-pola dari beriklan yang efektif sehingga Anda bisa menghasilkan profit dari iklan yang Anda jalankan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.